Langsung saja kita bergabung dengan rekan saya, Ari Putra Utama, yang berada di lokasi. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu anggota DPR RI dari fraksi PKS lainnya, tepatnya dari Komisi 9, yakni bersama Ibu Neti Prastiani. Ibu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk agenda pada pagi hari ini, Bu, apa yang akan dibahas di rapat paripurna DPR RI? Ya, tentu saja hari ini kita akan menyelenggarakan rapat paripurna penutupan masa sidang sebelum kita turun reses ke dapil masing-masing. Nah, tentu saja saya dengan Komisi 9 dari fraksi PKS ini akan menyuarakan tentang bagaimana keseriusan pemerintah terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum menurun ya kasusnya, dan bahkan kalau kita baca dari berbagai berita dan referensi, kita menempati peringkat ke-20 dunia ya dengan kasus positif sebanyak 598.933, dan tentu saja ini sangat mengkhawatirkan karena dalam beberapa hari ini lonjakan kasus sangat eksponensial, bahkan sehari kemarin mencapai angka 6.000 kasus positif. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh menjadikan pandemi ini berbasis kesehatan, karena memang wabah kesehatan, dan menjadikan leading sektor di penanganan pandemi ini adalah kesehatan, sehingga sebuah tagline yang seringkali disampaikan oleh pemerintah, kesehatan pulih, ekonomi bangkit, dapat kita wujudkan. Dan yang kedua, tentu saja kita juga akan menyuarakan tentang kedatangan vaksin Sinovac 1,2 juta dalam bentuk finish product atau vaksin jadi. Kita mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa karena uji klinis tahap 3 yang diselenggarakan oleh FK Unpad di Bandung masih berlangsung, sehingga kita minta pemerintah tidak tergesa-gesa menunggu clinical trial, menunggu emergency use authorization dari Badan POM, dan menunggu juga sertifikat halal dari MUI. Ini adalah bentuk keberpihakan dari fraksi PKS terhadap keselamatan rakyat. Dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan di akhir tahun 2020 ini kita semua merenungkan dan menyadari sepenuhnya bahwa salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ibu, terkait dengan wacana pemerintah bahwa vaksin akan ada vaksin mandiri yang artinya itu dibiayai dalam hal ini oleh pribadi-pribadi rakyat masing-masing, Bu. Sementara pemerintah tidak menanggung seluruh biaya vaksin yang akan nanti disebar ke masyarakat. Itu bagaimana tanggapan dari fraksi PKS? Ya, tentu saja kemarin dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan juga rapat dengar pendapat dengan Badan POM, dengan Satuan Tugas Penanganan COVID, serta KPCPEN, Komite Penanganan COVID Pemulihan Ekonomi Nasional, kita mengingatkan bahwa jangan sampai pemerintah mengabaikan hak kesehatan yang menjadi hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan. Sehingga ketika vaksin mandiri ini diberlakukan, maka jangan sampai pemerintah kemudian menyengsarakan rakyat yang sudah terkena dampak pandemi, sebagian besar pekerja mengalami PHK, dirumahkan, dan bahkan calon PMI gagal berangkat, dan begitu banyak keluarga-keluarga yang rentan miskin pada masa pandemi ini. Sehingga sekali lagi kita mengingatkan jangan sampai pemerintah mengabaikan hak dasar rakyat dan kemudian menyengsarakan rakyat dengan berbagai kenaikan baik premi BPJS termasuk juga beban untuk membayar vaksin. Baik, terima kasih Ibu Neti atas wawancaranya. Semoga agenda hari ini lancar dan resesnya bisa menampung semua aspirasi rakyat dan memperjuangkannya. Silakan Bu Neti. Ya, sekian wawancara saya dengan Ibu Neti Prastiani dari Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kita menunggu anggota DPR RI dari fraksi PKS lainnya. Sembari menunggu, kita akan kembalikan lagi ke studio bersama Syifani. Kepada Syifani dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Ari Putra Utama yang telah melaporkan live report langsung dari ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II DPR RI.